Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu dikasih kesehatan dan untuk tetap selalu konsisten, terus menuntut ilmu dan kemudian sharing kepada orang lain. Dan hari ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya kita bisa melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan JASP. Selamat menyaksikan. Kita lanjut, hari ini kita akan sharing terkait JASP. Jadi untuk bagaimana caranya melihat reliabilitas dengan menggunakan Alpha Cronchback dari program JASP. Dan sebelum itu kita masuk dulu untuk JASP. Data yang bisa digunakan itu data CSV dan data TXT. Nah, di sini ada Excel-nya itu. Saya sudah punya data, jadi ada yang di blok biru ini adalah data dari unfavorable ya, sudah saya scoring balikkan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu cara membalikkan scoring dari FAVO ke unfavo, bisa tonton di video sebelumnya yang ada di YouTube channel saya. Dan kemudian jadi kita bisa langsung lanjut saja. Dan untuk memastikan apakah ini udah CSV atau TXT, coba lihat file, kemudian atau teman-teman mau simpan ulang boleh ya, simpan ulang karena takutnya tadi misalnya XLS ya gitu ya. Nah, ini coba di file format itu ada CSV, TXT dan lain-lain. Nah, kalau di awal tadi XLS, teman-teman bisa pindahkan ke CSV atau TXT karena punya saya sudah CSV, jadi saya bisa lanjutkan ke JASP ya. Jadi saya sudah punya data di CSV, sorry. Nah, kemudian kita lanjut ke JASP-nya. Nah, di JASP, oke, teman-teman perlu perhatikan, ini menunya masih belum aktif ya, ada descriptive text data masih abu-abu gitu ya. Jadi kalau datanya masih abu-abu berarti datanya belum dibuka gitu ya, jadi belum aktif. Nah, kita tinggal klik titik 3, bukan titik garis 3, di sini ada open, kemudian bisa pilih komputer, browse. BTW ini ada data library-nya ya, data yang sudah ada dari JASP, teman-teman bisa belajar dari sini. Tinggal berani aja buka-buka di situ ya, buka data maksud saya. Jadi kita ambil datanya dulu, di mana saya ada di browse ya. Saya browsing dulu datanya, kalau nggak salah tadi ada di di luar. Ini. Nah, dia kalau misalnya aktif CSV, dia akan bisa langsung diklik, tapi kalau masih belum dalam bentuk Excel, dia nggak akan bisa diklik ya teman-teman. Kita open. Nah, datanya seperti ini ya. Saya nggak butuh data yang ini, saya butuhnya karena kita reliabilitas. Nah, ini data 1 sampai 10. Ini adalah data item scoring tadi ya, data saya tadi ya. Dari 1 sampai 10. Nah, langsung saja kalau untuk reliabilitas, berarti di sini ada reliability. Coba di bagian menu ada descriptive, t-test, ANOVA dan lain-lain. Kita perlunya di data reliability. Tinggal klik reliability, single test reliability, kita klik. Oke, ada dua cara teman-teman ya. Kita blok item skala kita, kemudian kita drag, pindahin ke sebelah kanan. Dan dia langsung berubah ya, jadi maksudnya dia langsung analisis data, or something like this. Kita blok lagi, jadi saya ulang lagi. Nah, ini kan ada tanda kayak simbolnya YouTube ya, logonya YouTube ya yang di sini. Kemudian kita klik kanan, oke, dia tetap berubah. But yang di sini yang otomatis ke klik itu adalah McDonald ya, reliability-nya McDonald. Kita mau hari ini kita mau sharingnya untuk reliabilitas Alpha Cronchback. Jadi tinggal klik single test reliability, contreng Cronchback Alpha, kemudian contreng lagi item rest correlation biar kita bisa tahu dari diskriminasi itemnya, kemudian Cronchback Alpha-nya. Nah seperti ini hasilnya. Nah, saya bisa blok kalau di sini ya, kalau yang ini ya, ini berarti nilai Alpha Cronchback. Kemudian untuk item
Rest correlation ini adalah data daya diskriminasi itemnya ya. Jadi ini data daya diskriminasi itemnya. Nah, untuk normanya ya. Jadi untuk reliabilitas ya, itu semakin mendekati 1 itu semakin bagus ya, semakin reliable. Jadi kayak 6 ke bawah itu cukup, dan sebaiknya kalau 5 ke bawah itu jarang yang digunakan ya, maksudnya karena reliabilitasnya masih kurang bagus ya. Jadi kalau 0,7 atau 0,8 ke atas itu udah bagus, 0,8 itu udah bagus ya, reliable, 0,9 juga reliable. Karena reliabilitas itu ya ketika dia berkali-kali diukur kan hasilnya tetap ajek gitu ya. Nah, ini reliabilitas semakin ke angka 1. 1 mungkin nggak sih 1 gitu sempurna. Kalau kata saya nggak mungkin, karena pasti ada error measurement-nya. Jadi 0,097 atau berapa gitu ya. Jadi 0,97 gitu ya. Jadi masih ada errornya gitu ya, 0,857. Kemudian untuk yang di bawah nih bagian sini ya, daya diskriminasi item itu ya. Oke, sambil saya ketik, itu normanya kecil dari 0,3, tapi ada sebagian yang menyampaikan kalau kata Pak Saifuddin Azwar ya, beliau tokoh psikometri juga, boleh kalau misalnya di bawah 0,25, tapi ada alasan tertentu, maksudnya ada indikator yang kalau misalnya ini akan gugur semua atau alasan lainnya. Coba mungkin lebih lanjut bisa dibaca di buku Pak Saifuddin Azwar di reliabilitas dan validitas gitu ya. Nah, ini untuk terkait reliabilitas validitas. Berarti kalau misalnya seperti ini, data yang harus saya gugurkan adalah data di item nomor berapa? Nomor 10. Nomor berapa? Malah nanya. Jadi nomor 10 ya. Nah, nomor 10. Ya, item nomor 10 ini yang harus saya gugurkan. Kok jelek ya saya duduknya. Nah, oke. Nah, setelah itu, sebelum kita gugurkan, kita pindahin dulu datanya. Kita pindahin dulu datanya ke Microsoft Word. Copy. Bisa pindahin datanya. Kita pindahin datanya ya. Nah, jadi tinggal copy paste saja. Ini sebelum gugur, saya blok dulu. Kemudian, oke, datanya yang gugur. Balik lagi ke JASP, berarti ada item 10 yang saya harus keluarin dulu ya. Oke. Karena dia kurang dari 0,3. Saya keluarin. Dan ya, dia berubah ya. Nah, bisa kita lihat tadi 0,857 untuk Roachback alpanya sekarang udah naik jadi 0,870. Kemudian daya diskriminasi sudah tidak ada lagi yang di bawah 0,3. Dan segitu dulu untuk reliabilitas, validitas untuk hari ini. Bukan validitas, reliabilitas dan daya diskriminasi item. Lupa ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang lagi skripsian. Sekian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share juga ya. Ilmu itu dibagi, bukan disimpan sendiri.